Baik, di pertemuan atau video kali ini saya akan mulai memberikan penjelasan tentang materi rekayasa perangkat lunak ya. Oh ya, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa saya baru memberikan penjelasan dalam bentuk video ini setelah 2 minggu perkuliahan. Karena begini, eh, yang saya pahami bahwa rekayasa perangkat lunak itu lebih condong atau lebih khas diterapkan pada bidang studi sistem komputer atau informatika atau sistem informasi ya. Jadi saya agak sedikit kesulitan untuk mengawali ketika materi perkuliahan ini diberikan juga kepada teknik elektro. Karena basic saya adalah teknik elektro. Saya tahu pasti bahwa mahasiswa teknik elektro tidak dibekali dengan pengetahuan dasar untuk pembuatan perangkat lunak. Ya, meskipun pada akhirnya sekarang hampir semua perangkat keras pun harus diprogram melalui programming embedded system ya. Dan itu juga termasuk bagian dari rekayasa perangkat lunak. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir bahwa untuk teknik elektro nantinya materi yang akan saya berikan sedikit berbeda dengan pada umumnya diberikan oleh orang lain yang mengajar RPL untuk informatika. Dan kebetulan saya sudah menemukan referensi rekayasa perangkat lunak untuk embedded system ya. Jadi ya ini sangat khas untuk mahasiswa elektro, khususnya di embedded system, di perangkat keras yang bisa diprogram ya. Jadi itulah kenapa saya baru bisa memberikan penjelasan sekarang, karena saya harus menata dulu materi-materi yang bisa saya berikan untuk mahasiswa teknik elektro ya, sesuai dengan materi yang pernah diberikan sebelumnya. Oke. Baik, di sini saya akan memulai dengan konsep dari software engineering atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rekayasa perangkat lunak ya. Adalah idiomnya atau definisinya ya seperti yang tertera di layar ini ya. Ilmu yang mendalami cara-cara mengembangkan perangkat lunak, termasuk perancangan, pembuatan, pengujian, dan pemeliharaan. Ya. Itu menurut Roger Freshman dalam bukunya di tahun 2010. Nah, sesuai kata pembentuknya, software engineering terdiri dari dua kata, software dan engineering, di mana software sendiri itu tercakup di dalamnya coding yang pertama atau program komputer, kemudian struktur data, variabel-variabel data yang diolah oleh program, dan tidak kalah penting dokumentasi. Ini yang jarang sekali dilakukan ya oleh programmer. Dokumentasi bukan dokumentasi codingnya, tapi dokumentasi dari proses alurnya program sampai dengan cara pemakaiannya ya. Kemudian engineering sendiri adalah kalau di bahasa Indonesia kan rekayasa ya. Rekayasa itu isinya adalah penerapan cara-cara atau metode-metode atau kaidah-kaidah teoritis yang diterapkan agar proses pembuatan softwarenya berjalan dengan baik ya. Dimulai dari perancangan, kemudian konstruksi, kemudian operasionalisasi dan sebagainya. Kemudian rekayasa itu juga mencakup cara sedemikian hingga program yang dibuat atau software yang dibuat itu bisa efektif dan efisien ya. Nah, di materi RPL manapun akan juga dijelaskan bahwa ada beberapa karakteristik perangkat lunak yang lazim dijadikan acuan untuk memproduksi atau membangun ya, istilahnya memproduksi ya, development perangkat lunak. Yang pertama, dia tidak dibuat dalam bentuk klasik tapi dibangun dan dikembangkan ya.
Kemudian dia berorientasi kepada customer. Jadi tidak seperti pabrik software gitu ya, kita bikin pabrik apapun yang dihasilkan customer harus nerima, enggak. Tapi perangkat lunak itu berangkat dari kebutuhan customer ya. Kemudian perangkat lunak tidak pernah usang ya. Tidak pernah usang, ini akan selalu dipakai dan akan selalu dikembangkan ulang. Kecuali, ya ini ada batasnya juga ya, kalau hardware-nya sudah tidak memungkinkan. Jadi software-software yang sekarang sudah obsolete atau tidak dipakai itu biasanya karena perangkat kerasnya sudah tidak mensupport lagi. Ya. Kemudian pasti juga Anda akan temukan materi dalam RPL tentang sifat-sifat dari perangkat lunak yang baik itu bagaimana. Yang pertama, dia harus bisa di-maintain atau dipelihara. Dan selanjutnya kalau ada perubahan bisa dikembangkan ya. Jadi fleksibel ya. Sifat yang kedua, dia harus bisa dipercaya. Atau istilahnya dependable ya. Jadi sifat yang kedua adalah dependable. Tidak dipercaya itu artinya begini, bahwa siapapun yang menggunakan software itu bisa dipastikan sesuai dengan tujuan yang dia harapkan, usernya ini ya. Nah, mungkin saya kepingin bikin sebuah hitung-hitungan Excel, tapi ternyata yang proses yang dijalankan tidak seperti itu ya. Yang ketiga sifatnya adalah efisien dalam penggunaan sumber daya. Jadi tidak makan memori terlalu besar, tidak menghabiskan seluruh kekuatan mikroprosesor untuk proses komputasinya dan sebagainya. Jadi secukupnya saja sesuai dengan kebutuhannya. Dan sifat terakhir adalah usability, atau dibuat ya seperti konsep awal tadi bahwa perangkat lunak itu berangkat dari kebutuhan user. Jadi ya harusnya hasil akhirnya ya sesuai keinginan user ya. Itu 4 sifat perangkat lunak yang baik. Dan dari sinilah kemudian muncul metode-metode atau kaidah-kaidah rekayasa perangkat lunak ya, supaya perangkat lunak yang dibuat itu bisa sesuai dengan sifat-sifatnya tadi. Yang kemudian muncullah apa yang disebut dengan software proses atau software metodologi, yaitu sebuah rangkaian aktivitas yang terstruktur yang tujuannya untuk mengembangkan perangkat lunak yang baik tadi. Nah, ada 4 proses pengembangan software yang lazim sampai saat ini diterapkan dalam proses perangkat lunak, yaitu yang pertama spesifikasi, specification, kemudian development, pengembangan, validasi, ya, testing, dan evolution. Evolution ini ya maintain tadi ya, dikembangkan kalau ada perubahan ya, kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Nah, di proses ini bisa diasumsikan sebagai sebuah loop yang tidak pernah berhenti, jadi terus berputar ya. Dimulai dari spesifikasi untuk mendefinisikan batasan-batasannya, dia bisa melakukan apa, kemudian pengembangannya ada produksi ya, codingnya, kemudian testing, validation, dan yang terakhir evolution untuk mengadaptasi perubahan yang perlu ya, kalau ada perubahan. Nah, nanti akan kembali lagi ketika evolusi itu dilakukan, harus melihat kembali spesifikasinya apa yang dibutuhkan ya, dan itu terus berulang ya. Sehingga proses itu kemudian bisa dimodelkan ya, dibakukan ya. Cara 4 proses tadi dibakukan menjadi beberapa pembakuan atau model yang spesifik ya. Ada beberapa model. Yang pertama spiral Boehm yang agak kompleks ini, nanti kita bahas lebih detail. Kemudian waterfall ya,
Yang terakhir prototyping ya. Jadi ketiganya ini khas dalam proses pembuatan software yang nantinya juga akan sedikit banyak dipakai pada pembuatan atau rekayasa software pada perangkat keras ya. Jadi ada beberapa bagian nanti yang akan dimodifikasi kalau itu diterapkan di embedded system atau perangkat keras. Jadi seperti itu.